al-mutanajjisah, barang-barang yang najis. Ya. Nah, barang yang najis itu bisa berubah menjadi suci, gitu ya. Bisa berubah menjadi suci karena biddibar, karena dijilid. Dijilid itu disamak. Disamak itu di apa namanya? Dijilid itu bukan berarti dijilid pakai jilid ya, bukan ya. Kalau itu disamak juga bukan berarti, kalau tahu samak nggak? Samak itu bahasa Sunda artinya tiker. Bukan berarti ditikerin. Itu proses yang umum terjadi di negara-negara Arab sana. Dan karena kita juga hidupnya juga bisa terjadi di kita. Nah, apa saja? Karena kan binatang-binatang yang hidup di Timur Tengah maupun di sini dan yang lain itu juga kan punya kategori yang sama. Nah, apa saja yang hal-hal yang bisa disamak? Wa ma yathuru bidzibi wa ma la yathur. Wa juludul maitati, kulit binatang yang mati. Wa juludul maitati kulluha tutharu bidzibar. Jadi semua kulit binatang yang mati itu pada dasarnya najis. Ya. Jadi sekali lagi, kulit binatang yang mati itu pada dasarnya najis. Tetapi bisa suci dengan disamak, dengan dijilid, dengan dibersihkan. Nah, yang harus dibayangkan di sini itu adalah mati di sini itu bukan berarti matinya karena disembelih. Bukan. Jadi binatang yang mati karena dia itu kematiannya entah ditabrak, entah keracunan, entah diburu, misal dipanah gitu ya. Terus kemudian dia mati kan. Entah dengan yang lain. Jadi kematiannya itu kematian yang tidak dilakukan secara syariah. Sawaun fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairu. Nah, ini yang harus digarisbawahi itu adalah jadi kematian binatang yang tidak disembelih. Oh, wah, matur nuwun. Ya, aku ingat punya utang. Belum jawab. Ala kulli hal. Jadi misalnya gini, pernah lihat ini enggak karapan sapi, gitu ya? Karapan sapi itu di beberapa daerah, kalau nggak salah, itu si sapinya ada yang mati, bukan karena disembelih, tapi karena kecelakaan lah, karena apa gitu ya? Nah, kalau si sapinya itu katakanlah mati tiba-tiba gitu, dan dia belum sempat disembelih, maka si sapi itu najis, gitu ya. Dagingnya nggak boleh dimakan, semuanya nggak boleh dimakan, bahkan tulangnya, wasya'ruha, tulangnya itu juga najis. Artinya najis apa? Artinya kalau misalnya kita bawa tulang dari sapi yang mati bukan karena disembelih, maka sholat kita itu tidak sah. Karena apa? Karena membawa benda najis. Kebayang ya? Jadi konsekuensinya itu bisa panjang. Wudhunya kita sah, tapi sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena syarat sah sholat itu harus bebas dari najis. Bayang ya? Nih saya ulang ya, supaya tidak bingung. Atau
teman-teman pernah lihat namanya adu domba. Kenapa disebut adu domba? Karena kalau di Garut itu namanya ada domba itu diadu. Jadi harga satu domba yang menang itu sama dengan satu Alphard. Ada yang ada yang 1 miliar, ada yang 1 juta, ada yang ratusan juta. Satu kambing itu, satu domba, bukan kambing, di Garut. Makanya dia keling istilahnya tuh, ininya tuh kan. Nah itu kalau dia kan diadunya itu kepala dengan kepala kan, gitu. Nah kalau dia mati, terus kemudian nggak sempat disembelih, maka dia seluruhnya itu najis. Bayangin. Pada dasarnya domba itu kan kalau disembelih kan halal kan, semuanya itu halal, bisa dimakan, bahkan kulitnya itu bisa dimakan. Kalau kerupuk kulit itu kan dari kulitnya domba itu, kulit sapi juga. Tapi ada juga kerupuk kulit, tahu nggak? Hati-hati, kerupuk kulit itu dari sendal. Beneran, nggak percaya. Jadi kalau ada sendal kulit itu dibuangnya jangan sembarangan. Nanti ada yang ngepul sendal kulit itu, nanti itu digoreng. Serius, kalau nggak percaya. Jadi iya, orang jahat itu selalu melihat peluang. Kita orang baik jangan lupa untuk selalu melihat peluang. Orang beneran. Jadi ada pengepul mafianya. Kalau ngelihat jaket kulit yang udah dibuang, sandal kulit yang udah dibuang, itu kan ada ininya. Itu bisa itu digoreng. Dan itu jadinya kerupuk kulit. Ala kulihal, poinnya adalah domba yang meninggal, yang mati. Domba yang mati bukan karena disembelih dengan cara syar'i, maka kematiannya itu bisa membuat seluruh tubuhnya menjadi najis. Gitu ya. Nah, termasuk ini kan kalau kita bayangin, emang ada ya yang mau makan daging najis gitu? Kan beda sekali ya. Sapi, sapi, kambing dan yang lain-lain. Itu kan kalau matinya nggak seger, itu kan dagingnya itu juga busuk. Cuma ada, nah ini saking miskinnya di salah satu daerah di Kulon Progo. Di Kulon Progo itu ada penyakit sapi yang namanya antrak. Ya. Nah, penyakit sapi ini sering kena, sapi itu sering mati. Tetapi dagingnya itu dimakan. Jadi sapi yang kena antrak itu pada dasarnya najis. Karena dia kematiannya itu bukan kematian yang karena syar'i. Coba dicek di berita. Jadi bahkan ada arisan. Jadi ada sapi yang sudah dipendem, itu diambil, terus dibagi-bagi. Saking miskinnya daerah itu. Alhamdulillah. Tapi poinnya adalah, itu tuh nggak boleh. Jangankan dagingnya ya. Jilduha, kulitnya, azmuha, itu sampai dalamnya, sampai si tulangnya, itu juga najis. Jadi bukan cuma dagingnya yang najis, tapi juga si tulangnya itu najis loh. Jadi kalau ada binatang yang tidak disembelih secara syar'i terus mati, ya dibuang, jangan dimakan, gitu ya. Nah, tetapi ada yang bisa kita manfaatkan. Apa? Jilduha, kulitnya. Kulitnya untuk apa? Kulit sapi itu, atau kulit kambing, atau kulit macan, atau kulit apapun, itu bisa untuk
hadroh apa namanya, terbangan tahu kan, rebana gitu. Jadi dulu ada kelompok penerbang itu rebana maksudnya. Penerbang kan. Nah, bisa ada yang lain-lain. Nah, bagaimana caranya? Jadi di sini disebutkan bahwa bisa apa namanya, julud kulit binatang yang mati bukan karena syar'i itu, yang najis itu bisa disucikan. Sawaun fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairuhu. Jadi baik itu sapi, kambing, onta dan yang lain-lain, atau ghairuhu ini apa namanya, dan lainnya itu berarti kalau di sini di sini disebutkan dhi'b. Dhi'bun itu kan macan. Ada yang macan itu kan nggak bisa dimakan kecuali atinya. Ati macan itu artinya apa? Ada yang makan ati macan nggak? Jengkol. Jengkol. Jadi kalau kalian maksudnya ati macan itu jengkol. Macan itu kalau diburu, ya kalau diburu itu kan yang diambil cuma ininya, apa kulitnya. Atau kalaupun dia ditembak gitu ya, dia kan di air keras itu dia yang kelihatan kan kulit sama ininya kan. Tapi poinnya adalah yang diambil tuh kulitnya. Nah, berarti binatang yang bisa dimakan dagingnya dan binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya, kalau dia mati, itu kulitnya najis. Poinnya itu. Apa konsekuensi dari najis itu? Berarti kalau kita sholat tidak boleh dibawa. Karena apa? Karena sholat kita tidak sah. Apalagi haji dan sebagainya gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mensucikan itu? Wa kaifiyatud dabghi ayyan za'a fudulal jildi mimma yu'affinuhu min damin wa nahwi bi syai'in hirrifin ka'afsin walau kana al hirrifu najisan kadzarki hamamin kafa fid dabghi. Jadi bagaimana caranya untuk kita menjilid, mensamak? Caranya itu gampang. Caranya itu adalah ayyan zi'a fudulal jildi. Jadi kan teman-teman nih, bagi yang laki nih, itu kan kalau di Idul Adha itu kan sering ya kita menyisit, istilahnya itu nyisit ya. Nah, kalau pas nyisit di kulitnya yang apa namanya, itu ada bekas-bekas apa sih namanya, bukan lemak, gaji ya. Kadang ada gaji, kadang ada daging. Nah, kadang ada, jadi kadang ada daging, kadang ada lemaknya. Nah, bagaimana caranya? Itu semuanya, karena kan tadi ingat loh, prinsipnya dagingnya aja najis. Si tulangnya aja nih, apalagi dagingnya. Jadi dagingnya itu nggak boleh nempel ke kulit. Jadi kulitnya itu dibersihkan semuanya. Semuanya itu nggak boleh ada yang tersisa sedikit pun daging yang masuk ke situ. Jadi di semuanya itu dicopotin semua. Nah, caranya gimana? Bahkan alat untuk itu ada beberapa. Bisyai'in. Nah, kulit itu kalau kena apa sih namanya, darah itu sesuatu yang kalau nempel terus itu bisa bikin bacin itu apa ya, bau bacin itu, bau bacin.
Bau bacin ya. Bacin adalah bau. Jadi kalau ndak darah itu yang apa namanya? Darah itu bau yang bisa membawa, kan kalau terbukti ya, kalau ada darah sering ada lalat. Ya nggak sih? Ya nggak? Kalau ada darah sering mengundang lalat. Lalat itu mendatangi sesuatu yang memang bau, atau bahkan kan kalau di kita nggak kelihatan ya, tapi bagi lalat itu kan punya ada frekuensi, wah ting ting ting, lalu dia datengin. Nah, poinnya darah itu bisa bikin atau membuat bau bacin si kulit itu. Maka itu harus dibersihkan. Meskipun alat pembersihnya itu dari najis. Itu boleh. Bayang ya? Alat pembersih dari najis itu seperti apa? Ini kalau di sini itu kadar kihamamin. Seperti tai burung dara. Burung dara itu kan ada tainya tuh. Nah, itu dipakai untuk menyamak. Jadi si kulitnya digelar. Setelah digelar, terus dibersihin sama tai dara, burung dara. Tai burung dara itu dibersihin gitu. Nah, itu boleh. Burung dara itu boleh. Jadi itu boleh. Nah, jadi premisnya adalah semua binatang yang mati bukan karena syar'i itu kulitnya bisa disucikan. Tetapi ada pengecualiannya. Illa jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulitnya asu dan babi. Ini nggak bisa. Jadi kulitnya anjing dan kan tadi ada ya maitatu makulil lahmi, yang bisa yang bisa dimakan, wa ghairuhu, dan yang selainnya kayak kadhib. Kan kita tidak makan harimau, tidak makan serigala, bukan serigala maksudnya tidak makan panter, ular dan sebagainya. Tapi itu pada prinsipnya bisa kulitnya bisa kita pakai. Nah, tapi ada jenis binatang yang tidak bisa dipakai sama sekali, yaitu anjing dan babi. Dan wama tawallada minhuma au min ahadihima, atau anaknya babi. Emaknya aja nggak boleh, apalagi anaknya. Baik ya? Emaknya babi itu nggak boleh dijilid, si ininya nggak bisa disamak atau nah, ma'ahayawanin tohirin. Ini pernah lihat nggak? Bisa jadi gini. Nah, ini menarik. Yang saya pernah bilang bahwa fikih itu adalah ilmu yang sangat empirik. Para ulama itu melihat, menentukan dan menjatuhkan fatwa berdasarkan pengalaman mereka dan berdasarkan observasi. Ini bayangin, pada zaman dahulu bagaimana mungkin ulama sekelas siapa namanya? Imam Abu Syuja, terus Ibrahim Ibnu Qasim Al-Ghazi, terus kemudian Syekh Bajuri, itu bisa membayangkan wa ma tawallada minhuma ma'a hayawanin tohirin. Adanya apa sih namanya itu? Persilangan ras. Perkawinan silang antara kambing dengan anjing. Ini haram zina. Haramnya double. Udah sama anaknya anjing, haram zina gitu. Bukan, haramnya double. Jadi meskipun nih misalnya ya, kambing
dengan anjing. Kan sering tuh. Bisa jadi mereka melihat yang kambing itu betinanya, yang anjing itu jantannya. Terus kemudian si kambing ini melahirkan yang dari perkawinan silang itu melahirkan kambing lagi. Anaknya anak zina tuh. Nggak boleh, anak haram. Dia nggak boleh disembelih karena apa? Karena ikut bapaknya. Kebayang ya? Jadi di sini disebutin ma'ahayawanin tohirin. Meskipun itu kambing, tapi dia bapaknya anjing. Bapaknya anjing. Wah, itu bukan misu, bukan. Ini bukan misu ya. Tapi sedang menceritakan. Atau misalnya kejadiannya sama babi gitu ya. Tapi yang bayangin sih babi itu. Tapi ini saya ingin membayangkan bahwa para ulama observasinya terhadap berbagai kemungkinan dan terhadap fakta-fakta itu bisa sejauh ini. Kebayang ya? Jadi ulama itu bisa jadi mereka sudah melihat ada anak binatang yang perkawinan silang. Dan itu bukan berarti tidak mungkin, sangat mungkin terjadi. Ya kan? Beberapa kali itu anak saya tuh lagi suka kucing. Dia sering lihat YouTube. Saya suatu hari gak sengaja lihat si kucing diperkosa sama anjing. Wah, saya bilang, langsung saya ituin. Ya tentu dia anak nggak tahu apa-apa ya. Tapi poin saya adalah langsung saya itu, untung dia nggak tahu gitu. Tapi poinnya adalah persilangan begini tuh sangat mungkin terjadi dan bisa terjadi di depan mata kita kan. Dan itu bukan hal yang mustahil terjadi antara anjing atau babi dengan sesuatu yang bisa dimakan, binatang. Bayang ya? Nah, kalau itu terjadi, maka anaknya nggak boleh untuk dimakan. Bahkan ketika mati, itu semuanya najis. Nggak bisa untuk diselamatin. Kira-kira kan gitu. Bayang ya? Falayat huru bid-dibagh. Nah, sekarang wa azmul maitati wa sya'ruha najisun. Jadi bahkan yang dalamnya, tulangnya itu sya'ruha itu bulu. Kalau kita itu bulunya itu juga najis. Jadi kalau kita lihat misalnya suatu hari nih kita mau berangkat ke masjid gitu ya. Terus lihat kambing ditabrak. Terus kita selamatkan kambing itu. Terus kita kuburkan. Kita sholat. Sah nggak? Enggak. Karena apa? Karena bulunya si kambing itu najis. Gitu ya. Dan itu kita bawa gitu. Jadi kita tidak sah kalau membawa sesuatu yang najis. Sama dengan ada pertanyaan. Mas, gimana kita sholat gendong anak? Karena ada hadis Nabi itu ketika sholat digendongin sama Hasan Hussein, ya kan? Anak kecil ya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah anaknya pakai pampers atau enggak? Gitu kan? Kalau sudah nggak pakai pampers, nggak apa-apa. Tapi kalau pakai pampers, ya kayak kita bawa najis. Ya nggak? Anak itu nempel nih, kita gendong anak nih. Ya kan? Nah, kita sujud dan sebagainya gitu. Ini kan dia bawa pampers. Pampersnya entah, tapi ya pada dasar kita menghukumi sesuatu pada dasarnya aja. Al aslu baqa'u makana ala makana. Pampers itu tempatnya pipis. Maka kita setidaknya melihat, berarti kan kira-kira
Kalau dia berarti najis dong. Ya enggak? Nah, berarti kita sholatnya nggak sah dong. Nah, kecuali anak yang udah umur 2 tahun, sudah lepas dari pampers, dan apa namanya, nggak tahu berapa tahun sih, biasanya 3 tahun ya, lepas pampers tuh. Ada 2 tahun, ada yang 3 tahun. Poinnya, kalau tidak bawa itu, kalau sudah lepas pampers dan sebagainya boleh. Nah, kembali lagi ke yang tadi, bayangin ilustrasinya ya. Si kambing mati, si kambing ditabrak mati, terus kemudian kita angkat, berarti kan bulunya itu masuk ke kita toh, ya enggak? Nah, kita harus ganti itu, harus kembali pulang, kita pastikan nggak ada bulu kambing itu. Karena apa? Wa sya'ruha najisun, bahkan bulunya aja najis. Kebayang ya? Nah, saya ingin membayangin kalau kambing kan itu agak ekstrim ya. Tapi bagi teman-teman tuh yang paling mudah itu kan kalau menemukan apa? Kucing. Ya kan? Sering, ini kan yang paling mungkin sering untuk kita lihat. Mau sholat, nemu kucing. Tabrak, mati. Diangkat. Bulunya najis. Ya, bayang ya, bulunya karena apa? Karena itu najis. Wa kadza al maitatu aidzon najisatun wa urida bihi azzailatu al hayatu bi ghairi zakatin syar'iyatin fala yustatna hina idzin janinul mudzakati idza kharaja min batni ummihi maitan li anna zakatahu fi zakati ummi wa kadza ghairuhu minal mustathniyat al madhkurati fil mabsutat tsumma tasna min syi'ril maitati qauluhu illal adami. Nah, jadi apa namanya? Yang tadi azzailatu al hayatu bi ghairi zakati syar'iyatin. Jadi dia tuh meninggal bukan karena proses syar'i lah. Tidak disembelih dengan bismillah gitu ya. Ya karena ketabrak, karena dikerjain orang, karena diracun dan sebagainya. Fala yustathnah, dan tidak dikecualikan janinul mudzakati. Misalnya ada kambing terus kemudian mati. Kambing itu ternyata lagi hamil anaknya. Nah, anaknya itu juga sama. Kebayang ya? Jadi kalau ada kambing mati tidak karena syar'i, terus kemudian ibunya semuanya najis, ya, semuanya najis, anaknya juga najis, tetapi kulitnya masih bisa dimanfaatkan dan bisa disucikan. Begitu juga ada pertanyaan, kan di sini yang penting tuh, li'anna zakatahu fi zakati ummihi, li'anna zakatahu fi zakati ummihi. Jadi kalau misalnya ada kambing yang disembelih secara syar'i, sembelih, ternyata setelah disembelih dibelek dan sebagainya ada janinnya. Ya, pertanyaannya, janinnya itu mati. Apakah janinnya itu mati karena syar'i atau enggak? Nah, karena syar'i, menurut Syekh Ibrahim, Abul Qasim Ibrahim Al-Ghazi itu fi zakati ummi. Jadi kalau ibunya disembelih secara syar'i, maka anaknya itu halal. Gitu ya.
Jadi ini sekali lagi saya bilang, kalau ada sapi disembelih secara syar'i, setelah disembelih ternyata dia lagi ngandung, hamil. Nah, setelah disembelih hamil ternyata sapi itu mati. Apakah anak sapi itu halal atau najis atau enggak? Enggak. Karena apa? Karena fi dzakati ummih. Jadi kita sudah mengandaikan bahwa si induknya itu sudah disembelih secara syar'i, maka anaknya juga ikut dalam hukum ibunya. Bayang ya? Jadi kembali lagi nih. Ini bingung nggak? Penjelasannya bingung nggak? Nggak ya? Jadi sebaliknya nih. Pertama, kalau ada kambing ketabrak mobil, mati. Kemudian ternyata setelah itu ketahuan bahwa dia itu ada janinnya. Ya. Ada janinnya nih. Nah, janinnya juga mati. Kan kita itu terus kita mau manfaatin apa namanya? Kulitnya nih. Kita kan beset tuh ya. Setelah dibeset ketahuan ada janinnya. Nah, janinnya itu nggak boleh dimakan juga. Karena apa? Karena najis. Yang boleh kita manfaatkan itu adalah kulitnya. Kulit janin. Ya. Bayang ya? Jadi itu mati. Kalau ibunya mati karena tidak syar'i. Nah, tetapi kalau misalnya kita menyembelih secara syar'i pakai bismillah dan sebagainya, setelah dibelek ternyata ada janinnya. Gitu ya. Dan janinnya ikut mati. Maka itu halal. Karena apa? Karena kita menyembelihnya secara halal. Bayang ya? Jadi ngikutin prinsip sebagaimana ibunya mati. Itu. Wa kadza ghairuhu minal mustathniyati al-madhkurati fil mabsutat tsumma min syi'ril maitati. Nah, di sini yang menarik itu illal adamiyya ay fa inna sya'rahu tahiratun aina fa inna sya'rahu tahirun kamaitatihi. Nah, teman-teman, kan tadi disebutin ya bahwa semuanya itu karena mati apa namanya? Semua apa namanya? Maitah yang mati itu najis. Semua yang mati itu najis. Illal adami, kecuali manusia. Manusia itu nggak najis. Manusia itu meninggal, itu dia tidak najis. Tetapi kenapa harus dimandikan? Ya nggak? Karena itu bagian bukan karena najis. Jadi mantan yang najis. Jadi kebayang ya, manusia itu kalau meninggal itu tidak najis. Karena apa? Ya karena manusia itu apa namanya? Jadi jenazah manusia, gitu ya, itu tidak najis. Bahkan rambutnya, misalnya nih, sering saya misalnya habis memandikan jenazah, dan sebagainya. Jadi si rambut jenazah itu nempel ke baju, gitu ya, nempel ke baju. Terus kemudian saya lihat dan sebagainya. Kemudian saya sholat jenazah, sholatnya sah. Karena apa? Karena rambutnya aja juga sah, karena tidak najis. Bayang ya? Jadi beda kalau tadi tuh bulunya itu, bahkan bulunya kalau itu najis, nggak bisa.
Kalau kita sholat, ya kita harus bebas dari itu. Kebayang ya? Sampai sini kebayang kan? Jadi bahkan misalnya teman-teman memandikan ayah, ibu gitu ya, jenazah ayah, ibu dan sebagainya, terus setelah itu rambutnya nempel di badan, terus habis itu sholat sholat jenazah, maka itu sah, nggak apa-apa. Karena apa? Karena pohir. Fa inna sya'ruhu pohirun kamaitatihi. Nah, menjawab pertanyaan tadi, kenapa misalnya jenazah manusia itu suci tapi harus dimandikan? Kenapa? Karena mayat nggak bisa mandi sendiri. Iyalah. Ya iyalah. Tapi pada prinsipnya, agar kita itu lahir ke dunia suci, ya kan? Kullu mauludin, bahwa setiap itu tahir. Setiap Bani Adam yang lahir itu suci. Makanya saya tidak pernah setuju untuk menyebutkan anak haram. Karena yang haram itu perbuatan ibu dan emaknya, bukan anaknya. Anaknya nggak tahu apa-apa. Ya kan? Yang haram tuh perlakuan emak sama ibunya. Bapaknya haram. Bapak haram itu. Tapi poinnya adalah, jadi ketika kita kembali, itu kita juga harus suci. Dan hal bagaimana disucikan. Jadi kalau teman-teman, bahkan mungkin nanti kita suatu saat harus praktek tuh, harus bisa. Teman-teman, saya ingin salah satu hal yang paling berharga dan penting adalah kita dulu lahir ke dunia diazani oleh ayah, dimandikan oleh ibu. Kita berharap kita nanti bisa mengazani ayah ketika beliau wafat dan bisa memandikan ayah dan ibu. Itu bagian dari kewajiban kita tuh. Itu paling sederhana. Ada skill mendasar yang kita itu sebagai anak harus punya. Harus punya apa? Memandikan jenazah. Dan harus minimal sekali dalam memandikan ibu. Itu wajib. Gini, bukan berarti sedih ya, tapi poinnya adalah ini skill yang harus kita punya. Nah, nanti itu dalam salah satu proses memandikan, itu si perut ini itu ditekan, jadi itu ditekan, dan si liang duburnya itu pastikan tidak ada yang kotorannya itu nggak ada, bayang ya, itu nggak ada kotoran yang nempel di sana. Kita harus pastikan sama sekali. Bahkan ininya nih, saya tuh selalu gemes kalau ada keluarga yang kalau lagi mandiin terus minta cepet-cepet. Saya lalu tarik tuh, mandi sendiri dah gitu. Ini karena apa? Karena jangan sampai lagi ditanya malaikat terus ada bekas cabai gitu. Kan gak lucu. Kan gak lucu kan? Poinnya, jadi semua ini, bahkan itu telinga tuh itu harus bersih. Hidung tuh ininya itu juga harus bersih. Gigi itu harus bersih, jangan sampai ada yang, semuanya itu harus bersih. Karena apa? Jangan sampai ada sesuatu yang bukan haknya itu ikut. Bayang ya? Jangan sampai ada yang ikut. Dan itu harus bersih sama sekali. Nah, tubuh manusia, jadi misalnya saya mandikan ayah.
saya udah wudhu nih, saya memandikan ayah, terus saya khusus fokus mandikan bagian ininya, ya kan? Kan saya tidak memegang auratnya kan, jadi saya tidak batal wudhunya. Karena apa? Karena jenazah ini suci, ya kan? Dan saya tidak perlu bersuci lagi dari najis. Jadi saya misalnya habis mandiin ayah terus kemudian saya harus bersuci lagi gitu, kan enggak. Karena apa? Karena jenazah itu suci. Bayang ya? Kecuali saya, jadi wudhu saya tetap ada. Wudhu saya tetap ada. Jadi tidak batal wudhu saya. Tapi kalau saya full gitu ya, bahkan sampai harus mengorek dan sebagainya, maka wudhu saya batal karena telah kena auratnya. Nah, poinnya adalah salah satu keindahan atau hikmah dari kenapa jenazah manusia itu suci, ya begitu. Kita tidak repot untuk bayangin kita lagi sedih, terus kemudian kalau jenazah itu najis ya, kita lagi sedih, kemudian kita mandiin, kita harus mandi lagi gitu, repot sekali. Enggak, sederhana. Jadi lebih kita tidak serumit yang dibayangkan. Islam itu kita menjalankan kewajiban kita sebagai anak, terus kemudian mengkafani dan sebagainya gitu, terus kemudian kita sholat. Itu kan kita nggak perlu ganti baju lagi gitu ya, ya nggak? Itu jadi lebih mudah. Nah, tetapi hikmah yang paling utama adalah teman-teman, saya sarankan ya, teman-teman harus bisa memandikan jenazah. Nanti kita belajar lah, ininya. Harus bisa. Salah satu saya tuh sering mandiin jenazah orang. Tapi salah satu yang bikin menyesal adalah saya justru tidak bisa memandikan jenazah ayah saya karena beliau wafat di Garut, terus kemudian saya masih di Jakarta. Terus dimandiinnya karena harus cepet-cepet kan. Jadi saya ke sana sudah dikafani. Nah, poinnya adalah teman-teman. Jadi kembali lagi ke awal ya. Juludul maitah, baik itu yang bisa dimakan atau tidak dimakan, itu bisa disucikan. Kedua, jenazah manusia itu suci. Saya kira itu dulu ya. Saya kira bisa 2 bab. Oh ya. Kalau omongan diri sih itu memungkinkan mayat gitu. Oh. Aku tadi berpikirnya Usni kayaknya belum nikah nih. Kalau itu seru kasih gayung saya. Bukan. Wah, justru menunjukkan kamu belum nikah ini. Biasa. Ya, pada prinsipnya gini. Kan ada etika yang bisa kita pegang ya. Dalam konteks ini tuh ada beberapa etika yang bisa dipegang ya. Tapi saya akan menjawab dengan ibarat nanti minggu depan ininya. Tapi poinnya gini, bahkan saya memandikan teman saya yang laki-laki itu dia badannya pakai sarung. Jadi sarung itu saya sobek. Jadi si auratnya itu nggak kelihatan. Tapi ininya saya tetap bisa tahu seluruh ininya. Itu pertama. Apakah boleh? Saya kira kenapa tidak ya? Wong kan oh iya, kalau wudu batal. Oh, kalau wudu mayat begini. Poinnya kan dia kan diwudukan. Ya kan? Nah, saya coba cek ya nanti ininya. Tapi poinnya kan gini.
meskipun sudah meninggal, statusnya itu kan masih sama kan. Maksud saya masih ajnabiyah. Sehingga soal batal dan ininya tuh tetap poin saya. Apa ya? Hukumnya itu tetap bagi orang yang hidup. Bagi orang yang hidup. Dan si yang meninggal, kalau yang wudunya, saya coba cek ya ininya. Saya coba cek ibaratnya nanti di kitab, berbagi kitab. Tapi poinnya gini, kalau melihat itu kita batal. Tapi kalau si perempuannya nanti di bagian akhir kan wudhu dan sebagainya. Biasanya kalau saya, ini biasanya, kalau untuk perempuan si anak dan sebagainya. Tapi kalau si suami, saya tidak pernah menyarankan untuk mandikan sih. Jadi untuk ihtiyat tuh menjaga-jaga. Karena itu tadi, kan kita tidak mungkin mengirimkan beliau tidak wudhu kan, ininya. Maksudnya wudhunya batal gitu ya, kan tidak mungkin. Sehingga saya pernah ada satu kasus, dia merasa kehilangan istrinya, terus kemudian, Ustaz boleh nggak ini? Dia bilang, boleh nggak? Kekhawatiran saya waktu itu, saya mengingatkan kasus, satu kasus persis seperti ini. Saya waktu itu lupa untuk ngecek ibaratnya dalam kitab ya. Tapi poinnya adalah, saya bilang kalau boleh nggak perlu lagi untuk sentuhan, karena itu sentuhan fisik tuh apalagi bagi suami istri itu kenangannya itu agak lama. Maksud saya waktu itu bilang boleh nggak untuk tidak memandikan istri. Saya bilang ya boleh aja, tapi poinnya bagaimana status si ininya gitu, kesuciannya gitu. Semait ini kan tidak berapa ya berarti. Iya. Iya. Tidak membubarkan apa sah dan tidak kan sebenarnya di satu sisi ya. Tapi dari sisi kan gini, poinnya bukan hanya itu, tapi poinnya kan dia kan harus, kan pada prinsipnya kan suci tadi kan. Ya kan, tapi dia kan tidak najis, tapi ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu terakhir itu kan harus wudhu dan sebagainya tuh. Nah ini kan juga harus dibayangkan problemnya itu ada di yang yang mewudhukan kan, bagian itu. Makanya saya waktu itu menyarankan kalau boleh sih, bahkan saya bilang, Pak, saya tuh ini banget sama istri saya pengen nyium terakhir. Ya relakan aja lah Pak, bagaimanapun sentuhan fisik itu kenangannya akan makin lama makin ini. Ini bagian dari untuk melepas, mengikhlaskan. Dia waktu itu akhirnya ya udah deh ikut ini saya. Bahkan ikut menggendong ini kan dengan kafan kan, dan sebagainya. Tapi pertanyaanmu menarik. Nanti aku jawab dengan ibarat aja. Daripada saya so tahu kan, dan nggak boleh so tahu. Gitu ya. Tapi pertanyaannya menarik dan relevan karena mengingatkan saya kasus itu di, kalau nggak salah di Bogor pada kok meninggal. Dia tanya itu, boleh nggak? Saran saya itu waktu itu. Lebih baik untuk tidak. Ya karena kan semakin lama melepaskan, semakin
berat untuk meninggalkan. Malah tertahan dia untuk itu. Apa namanya? Ada dalam psikologi PSTD ya? PTSD. Hah? Ya? PTSD ya. Itu kan bagian dari untuk berat meninggalkan. Ala kulli hal. Itu apa jawab di minggu depan? Dengan ibaratnya insya Allah kalau ada. Saya kira itu, teman-teman ada lagi nggak? Pak De. Dulu ya. Dulu. Itu najis nggak? Apanya? Oh iya. Kan? Hah? Itu kan dia berusaha ya. Iya, karena kalau dia kan gini, berburu itu pada berburu itu ada dua ini setahu saya. Jadi nanti ada bab yang tentang berburu. Nanti ada bab. Tapi poinnya adalah berburu itu yang paling pertama itu melumpuhkan dulu. Setelah lumpuh baru kemudian disembelih. Jadi nggak boleh mati langsung. Berburu itu kan dilumpuhkan dulu kan? Atau dia mati? Oh matinya karena tembakan ya? Ya kan kalau kayak gitu ngeri ya, tembak. Nggak boleh lah. Itu kan bi ghairi zakatin syar'iyatin kan? Tidak dengan kan rusuk itu langsung mati ya? Oh gitu ya. Jadi nggak dilempuhin terus kemudian dipotong ya? Iya, najis dong. Kan bi ghairi zakatin syar'iyatin, tidak dipotong dengan secara syar'i. Nah, tapi ada bab, nanti itu ada bab kalau buruan kemudian digigit dengan anjing. Jadi kan berburu tuh pakai ini kan. Kalau di daerah Garut itu masih ada. Ya. Jadi anjing apa namanya? Anjing itu dirawat untuk berburu. Nah, ada yang untuk babi, ada yang untuk yang lain. Karena di daerah Garut yang selatan itu masih banyak selain babi, itu masih banyak juga binatang-binatang lain. Jadi, nah si anjing ini dilatih untuk berburu itu. Nah, apakah buruannya itu halal atau enggak? Nah, itu ada di bab ada babnya tersendiri. Tapi poinnya kalau dalam bab sini bi ghairi zakatin syar'iyatin, maka dia jadi najis. Yang boleh dimanfaatkan itu berarti kulitnya. Nah, wa azmul maitati yang menarik di sini adalah lalu gimana dengan tanduknya? Ya kan? Tanduknya itu gimana dong? Kan tanduk rusa kan? Atau tanduk ini kan? Gimana itu? Ya kalau matinya enggak ini ya najis juga. Kan ini tanduk itu kan sama seperti halnya tulang kan? Secara apa? Secara anatomi itu kan si ini kan kayak tulang kan? Wolverine itu kan awal-awal tulang kan? Ingat nggak? Wolverine sebelum diubah jadi apa sih? Besi apa sih namanya itu? Platinum. Ya. Oh ya, itulah
Kok platinum? Aluminium. Itu kan kalau dilihat dari ini kan dia keluarnya kan tulang kan. Nah itu juga itu sebenarnya najis. Nah untungnya kalau ini rusak kan nggak dibawa buat sholat kan, atau nggak dijadiin apa kalung gitu kan enggak kan. Nah itu tetap najis, nggak boleh kalau dibawa sholat nggak boleh, apalagi nanti dipamerin di Mekah gitu. Wah. Ya nggak bisa lah, berarti sholatnya nggak sah karena bawa najis. Bayang ya, teman-teman. Ya, ya. Ya, ya. Ya, pada prinsipnya ala qadri ta'ah. Ala qadri ta'ah tuh jangankan gitu. Sampai terakhir itu sampaikan ini karena ayah saya sakit kan. Itu beberapa itu ininya keluar. Tapi saya bersihkan aja, sebersihkan semampunya. Semampunya. Karena ada pada titik tertentu apa namanya? Si darah itu kan kita itu saya tuh pernah anak saya kena darah, terus dia kena apa sih namanya tuh? Jadi darahnya tuh nggak bisa diberhentiin. Kena apa sih namanya? Ventileri apa sih? Pokoknya dia kalau pada titik tertentu dia darahnya tuh susah untuk di vena apa namanya? Iya. Itu kan nah, itu kan terus jadi saya bekem pakai apapun nih susah itu. Yang bisa menghentikan itu kan obat ya, di obat waktu itu. Nah, mayat juga begitu. Kalau memang kejadian gitu, ala qadri ta'ah. Ala qadri ta'ah itu semampunya kita. Pertama. Kedua, kan pada level tertentu ya. Ya bukan berarti harus nunggu sih. Tapi poinnya adalah yang berani ini biasanya ini apa? Dokter bedah atau ini. Itu nunggu sampai terakhir aja. Ala qadri ta'ah itu kemampuan kita sampai pada level tertentu untuk menunggu dia tidak apa sih mengalir lagi, maka itu ya udah gitu. Tapi kalau nunggu terlalu lama terus kemudian ini ya kita sudah mampu itu ya sudah, nggak apa-apa. Bayang ya. Jadi harus pada level kemampuan kita. Kalau ayah saya itu apa? Karena sakit waktu itu terus ininya berdarah terus ya saya lap terus. Lap sampai sebelum beliau ditutup dan dimakamkan. Bayang ya? Darahnya tidak ngucur deras gitu, tapi ada darah. Ada darah. Ya saya apa? Pakai tisu, ituin, pakai kapas, bersihin terus sampai beliau mau apa namanya? Si pemakaman udah siap. Jadi pemakaman udah siap, kemudian semuanya udah siap, udah di ini, kan itu harus disolatin tuh, ya kan? Ditutup, disolatin. Setelah disolatin baru dimakamkan. Sampai pada taraf itu aja, karena kekhawatirannya kan kalau nunggu kering apa sih juga bisa jadi apa ya? Pertama hak kita terhadap si jenazah itu kelamaan. Kan tidak ada yang Nabi Muhammad teman-teman tahu kan bahwa Nabi Muhammad itu dimakamkannya di hari ketiga. Tahu kan? Nabi Muhammad itu meninggal dunia terus kemudian beliau dimakamkannya di hari ketiga. Tetapi kan itu adalah keperluan, yaitu soal kepemimpinan. Nah, kalau tidak ada keperluan se-urgent itu, maka mempercepat untuk penguburan itu di antara hak kita, di antara hak mayat. Makanya kenapa ambulan itu kan banyak yang bertanya ya,
ambulan kan bawa orang meninggal. Kenapa kok cepet-cepet? Karena kita harus melaksanakan hak dia untuk segera dimakamkan. Gitu ya. Bayang. Nah, bagaimana caranya ya ala qadri ta'ah. Semampu kita. Semampu kita untuk kita melaksanakan apa namanya? Menghormati korban. Sama kayak ketika ini COVID kemarin. COVID kemarin itu kalau kita memandikan mayat, itu kan kita kena virusnya kan. Banyak yang para pemandi jenazah itu kena virus bukan dari orang, tapi karena dia memandikan jenazah. Sehingga ada fatwa MUI untuk bagi jenazah yang meninggal karena COVID itu ditayamumin. Iya. Meninggalnya itu jadi bukan dimandikan, tapi ditayamumin. Jadi benar dan ditayamumin. Dan bagaimana cara mentayamumi jenazah? Itu ada caranya tuh kemarin. Bahkan orang yang Dr. Lutfi namanya, itu meninggal juga beliau karena COVID. Beliau bikin ininya, Nah, poinnya adalah kita kan nggak mungkin tuh, karena air bekas mengalir dari jenazah COVID itu menulari. Jadi bikin nular orang kena COVID. Dahsyat sekali kemarin itu, awal-awal ya. Nah, poinnya ya ala qadri ta'ah. Ala qadri ta'ah itu kemudian diinikan dan hukumnya syahid. Kemarin jadi hukumnya syahid. Jadi yang meninggal dunia karena COVID, hukumnya syahid. Nah, syahid itu ya pada akhirnya dimandikannya ada yang kan syuhada Badar itu tidak dimandikan karena dia syahid ya. Mereka itu syahid. Jadi dikuburkan sebagaimana adanya. Nah, kalau yang demikian ya tentu saja itu mustatnayat pengecualian. Tapi poinnya kalau ada kasus seperti itu berdarah terus dan sebagainya, kalau kita bisa konsultasi dengan dokter untuk bisa ngatasin itu bagus. Tapi kalau nggak bisa ya ala qadri ta'ah. Kita sudah berusaha semaksimal kita. Kalau masih itu ya bismillah, itu sudah dengan, tapi maksimal ya. Jangan ala kadarnya lah, ya nggak boleh juga gitu. Kan teman-teman bisa mengukur ya, mana ala kadarnya, mana yang ala qadri ta'ah. Teman-teman perempuan bisa ngelihat mana yang punya effort untuk ngedeketin, mana yang enggak. Ya enggak? Ya kira-kira gitulah. Gitu ya, teman-teman. Yang soal awani kita minggu depan tentang barang-barang yang bisa dipakai oleh kita dan tidak. Demikian teman-teman. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.